Ibu selamat pagi, Bu Waka. Terima kasih ya hari ini kita bisa bertemu. Kemarin saya udah bicara dengan Pak Kepala Sekolah, mohon izin untuk bisa ngobrol dengan Ibu terkait kurikulum. Dan Pak Kepala Sekolah merekomendasikan Ibu karena Ibu selaku Waka kurikulum. Ini agenda rutin ya Bu, tahun pelajaran baru, berarti kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembelajaran 1 tahun ke depan. Nah, yang paling awal tentu adalah kurikulum, khususnya KOSP ini. Nah, bagaimana Bu? Apakah sudah dipersiapkan, dirancang, atau sudah bikin draft atau bagaimana? Ya Pak, terima kasih. Untuk KOSP sendiri di SMA Warung Kondang sudah dirancang dan dalam persiapan penyelesaian Pak, sudah hampir selesai dan sudah bisa saya katakan sudah selesai. Tinggal menyesuaikan jadwal pembelajaran serta lampiran-lampiran yang perlu dipersiapkan. Saya ingin memastikan KOSP ini sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ya, oke. Bagaimana Ibu kalau memang ini sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah? Secara analisis karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolahnya gimana? Untuk analisis karakteristik peserta didik serta lingkungan sekolah sudah kami perbarui Pak untuk tahun ajaran 2026-2027 ini. Kemudian untuk analisis konteksnya juga sudah kami lakukan terkait dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah. Kemudian apapun keadaan guru dan lain-lain itu sudah kami sesuaikan dengan keadaan realnya atau nyatanya apa yang ada di SMA Warung Kondang di tahun ajaran ini. Bagaimana dengan visi dan misi sekolah Bu terkait kita langsung aja ke kurikulum yang sekarang ya, Betul. Yang mengacu ke deep learning ya. Ya, bagaimana Bu? Untuk keselarasan visi dengan pembelajaran mendalam di SMA Warung Kondang sudah kami coba untuk sesuaikan Pak. Untuk visi kami sendiri yaitu takwa, prima, kreatif dan berprestasi itu sudah tercermin di kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler kami, bahkan di kegiatan ekstrakurikuler kami. Untuk pembelajaran di kelasnya pun kami upayakan untuk bisa selaras dengan visi misi kami. Selain dari itu juga kami menyelaraskannya dengan Pancawaluya serta 8 dimensi profil lulusan dan juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bagaimana Bu dengan kaitannya pengembangan untuk kompetensi di abad ke-21 ini? Untuk pengembangan kompetensi abad 21 itu pun juga sudah kami integrasikan ke kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler Pak. Jadi bahkan kami mempunyai program khusus literasi, di mana itu juga kan bisa meningkatkan critical thinking dan komunikatif yang merupakan bagian dari kompetensi abad 21. Jadi selain itu juga di kegiatan pembelajaran kami selalu minta para guru untuk juga menyisipkan waktu untuk anak membaca, kemudian menelaah data, tidak hanya teks, bisa juga berupa infografis dan lain-lain. Itu juga kami harapkan bisa juga mengasah kompetensi abad 21 para siswa. Seperti itu Pak. Secara struktur kurikulum Ibu kaitannya dengan pembelajaran mendalam, apakah sudah sesuai dengan regulasi aturan yang ada? Sudah sesuai Bapak. Untuk jam intrakurikuler di tiap tingkat itu sudah sesuai, dan jam kokurikuler juga sudah kami sesuaikan dengan regulasi yang berlaku saat ini. Baik Bu. Dengan program sekolah itu sendiri Bu, untuk misalkan mengintegrasikan proyek yang kontekstual itu bagaimana Bu? Untuk seluruh program atau proyek yang telah
kami rencanakan sebelumnya, beberapa hari sebelumnya yang akan kami laksanakan di tahun ajaran 2026 ini sudah kami integrasikan ke dalam kegiatan sekolah, sudah tercermin di kalender SMA Negeri 1 Warung Kondang semua kegiatan atau proyek-proyek yang akan kami lakukan di tahun ajaran ini, Pak. Kemudian juga terkait dengan proyek ataupun kebiasaan atau kokurikuler yang akan dilaksanakan juga sudah kami rencanakan, sudah kami buat programnya dan sudah kami alokasikan waktunya dan terintegrasi di kegiatan SMA Warung Kondang secara keseluruhan. Iya, baik Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, saya sudah punya gambaran, ya. Termasuk tadi juga kita sudah lihat konsepnya. Sekarang dengan kaitannya pembelajarannya ya Bu ya, karena saya yakin Ibu mengetahui selaku Wakase kurikulum kaitan dengan pembelajaran di kelas dan lain sebagainya. Nah ini terkait dengan model Bu, model pembelajaran. Karena kita kan pembelajaran mendalam ya Bu ya sekarang itu dengan tiga aspek ya. Nah ini bagaimana Bu dengan bagaimana guru yang pertama istilahnya meaningful gitu ya. Bagaimana guru mengaitkan materi dengan konteks nyata sejauh yang Ibu ketahui? Sejauh yang saya ketahui dari beberapa kali observasi ke guru dan melihat modul ajar mereka, Bapak, sebagian besar guru telah mengaitkan materi dengan konteks yang nyata, dengan terlebih dahulu mungkin menjelaskan atau memotivasi siswa terkait bisa digunakan untuk apa materi dalam pembelajaran yang akan mereka pelajari saat itu, bisa digunakan dalam kehidupan nyata berupa apa, dalam bentuk apa, dalam kegiatan apa. Para siswa ini bisa menggunakan ilmu mereka yang dipelajari, yang akan mereka pelajari di kelas saat itu di kehidupan nyata mereka. Sudah dikaitkan dengan konteks nyatanya, Pak. Mindfulness-nya mereka dicoba untuk menyadarkan bahwa seberapa penting pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas saat ini, kemudian seberapa penting atau seberapa nyata atau seberapa hadir mereka di kelas itu dengan penyiapan fisik dan mentalnya juga, dan juga berupa berupa wejangan atau bentuknya motivasi terkait memang seberapa pentingnya pembelajaran itu. Kalau joyfulnya beberapa guru saya lihat mulai menggunakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, dalam artian tidak menyenangkan yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran gitu Pak. Mereka membuat siswa menyukai pembelajarannya dengan terlebih dahulu mungkin mulai belajar untuk bisa menjadi pribadi yang disukai siswa. Kemudian juga guru juga mulai mempelajari metode-metode yang lebih variatif untuk bisa membuat siswa lebih joyful di kelas gitu Pak. Kelihatan nggak Bu kalau guru itu sudah mulai mengakomodir perbedaan kemampuan siswa dalam KBM? Kelihatan? Iya, ada beberapa guru yang memang membedakan kemampuan siswa Pak, dimulai dari produknya yang mungkin dibedakan, kemudian juga dari prosesnya juga ada beberapa guru yang saya tahu membedakan proses pembelajarannya di kelas. Kemudian juga ada beberapa orang guru yang membedakan medianya juga di kelas, ada yang menggunakan untuk pembelajaran saya sendiri misalnya Pak, ada yang menggunakan teks, ada teks yang disertai gambar, ada yang bentuknya teks disertai audio, ada yang audionya saja, itu mulai sudah dibedakan. Seperti itu Pak. Kaitan dengan soal kan tentu guru pasti membuat soal. Apakah mereka masih cenderung HOTS?
sebagian besar guru masih di ranah LOTS dan MOTS Pak, belum ke HOTS. Para guru berargumen bahwa ketika diberikan soal HOTS ada kesulitan sebetulnya itu, jadi mereka merasa dirinya terbatas untuk memberikan soal HOTS. Walaupun setelah itu mungkin kami juga sampaikan bahwa ini juga terkait erat dengan bagaimana pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Jika pembelajaran Bapak Ibu di kelas sudah mulai HOTS, juga soal HOTS juga bisa digunakan. Tapi ketika memang pembelajaran Bapak Ibu masih di ranah menghafal dan lain-lain, itu memang agak sulit ketika siswa menjawab pertanyaan HOTS. Ada nggak bang soal? Mulai ada Pak. Ada. Mulai ada. Ketika kepala sekolah kami memperkenalkan aplikasi untuk pembuatan soal, di mana sih soal-soal itu bisa tersimpan dari mulai semester lalu juga masih sudah diperkenalkan, dan mungkin sekarang sudah setiap guru mulai mempunyai bank soal dari soal-soal sebelumnya. Jadi bank soal sudah secara digital, ada, bukan lagi digital. secara fisik. Betul. Tumpukan soal, buku-buku bukan. Ya. Jadi lebih memudahkan. Betul. Baik. Ya Bu, itu terkait model pembelajarannya Bu ya. Ini yang ketiga nih Bu, terkait dengan supervisi, supervisi akademik. Karena bagaimanapun supervisi ini perlu dalam rangka kita evaluasi ya, untuk mengetahui bagaimana pembelajaran itu bisa berlangsung. Nah, apakah sudah dibuatkan program supervisi? Untuk kita bicara tahun lalu ya Pak, kita bicara untuk tahun lalu memang belum ada program dengan terpampangnya jadwal di situ. Untuk supervisi atau observasi kelas yang dilakukan di semua Rongkonan sebelumnya itu dilakukan oleh langsung oleh kepala sekolah, walaupun untuk jadwal itu belum tersusun secara sistematis Pak, belum tersusun secara paten dari awal tahun ajaran itu tidak, tapi sudah terselenggara, kemudian instrumennya juga sudah ada, kemudian memang belum terdokumentasikan saja Pak untuk dokumennya, tapi untuk foto dan instrumen itu insya Allah ada. Untuk jadwal sendiri itu tidak tersusun dari awal tahun pembelajaran atau dari awal semester, tapi bisa jadi sehari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya gitu Pak untuk jadwal. Untuk ke depan, untuk tahun pelajaran ini bagaimana? Untuk tahun ajaran ini pasti akan kami perbaiki Pak. Untuk itu kami terlebih dahulu akan dibuat programnya dengan menjadwalkan agendanya terjadwal seperti itu. Instrumennya juga akan kami sosialisasikan terlebih dahulu kepada guru, kemudian juga untuk dokumentasinya akan kami perbaiki, kemudian dalam pelaksanaannya juga kami akan usahakan bentuknya coaching dengan terlebih dahulu ada masa di mana pengkondisian seperti apa, kemudian juga setelah pelaksanaannya tindak lanjut untuk guru tersebut seperti apa juga kami akan ditertibkan, akan didokumentasikan seperti itu. Iya, berarti kan ada pra, pelaksanaan dan pasca, dan itu cenderung ke coaching ya. Iya, sehingga kesulitan ataupun apa yang mereka dapatkan dari pelaksanaan pembelajaran selama observasi itu mereka sendiri yang akan mengemukakan, termasuk mungkin alternatif solusinya bagaimana. Itu bagus Bu, harus dilanjutkan tentang coaching ini. Kemudian ya Bu, terkait karena kita kan program tadi ya, program model kemudian supervisi ya, tentu kan secara umum bahwa itu berjalan tentu harus ada evaluasi ya. Karena kalau tanpa evaluasi gimana kita mau tahu kekurangan dan kelebihannya. Nah ini terkait dengan evaluasi bentuknya yang bagaimana dilakukan. Oke, untuk evaluasi sendiri sebetulnya secara program, secara dokumen itu memang belum ada Pak. Mohon maaf, nanti mungkin akan kami tingkatkan. Yang kami lakukan itu secara non formal, secara lisan bahwa ada yang harus diperbaiki dari program yang telah kami lakukan.
Untuk kedepannya mungkin kami akan lebih dokumentasikan terkait evaluasi program-program yang kami laksanakan sebelumnya. Berarti untuk kedepannya Ya, untuk evaluasi kedepannya akan lebih akan kami coba buat program evaluasinya atau program tindak lanjutnya, rencana tindak lanjutnya seperti apa terkait dengan program yang telah kami laksanakan. Berarti akan ada instrumen juga. Ada instrumen, betul. Instrumen evaluasi. Oh iya betul Pak, ada instrumen pengukur keberhasilan program kami. Iya. Baik, obrolan ini walaupun singkat ya Bu ya, saya rasa sudah dapat gambaran secara umum terkait dengan kurikulum di SMA Negeri 1 Warung Kondang ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Ibu atas kesediaannya, atas waktunya. Ya tentu saya menunggu actionnya. Baik Pak, insyaallah. Mudah-mudahan di awal masuk tahun pelajaran ini sudah kelihatan actionnya dari semua ini. Dan tentu saya akan secara rutin untuk monitoring. Terima kasih. Sama-sama Bapak, terima kasih atas pengarahannya.